Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa mata kuliah artikel ilmiah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Baik. Terima kasih responnya. Oke, di web ketiga ini agenda kita adalah agenda kita adalah untuk membahas naskah dari rekan-rekan semua yang sudah dikumpulkan di tugas 3 kemarin. Nah, sebenarnya saya sudah mengirimkan komentar ya di kolom e-learning teman-teman. Coba silakan cek tugas 3-nya. Di sana sudah saya beri komentar kecuali 2 orang nih belum sempat. Yang satu udah, Mas Fatwa udah saya kasih komentar tapi belum saya kirim. Yang satu lagi Mbak siapa ya? Kayaknya ada satu lagi deh yang belum eh, bentar saya cek. Eh, ada Mbak Devi yang belum saya berikan komentar karena belum sempat dibaca, mohon maaf. Jadi untuk komentar yang sudah saya berikan, teman-teman silahkan diperbaiki. Jadi perbaikannya berdasarkan komentar. Kebetulan teman-teman rata-rata sebenarnya udah bagus ya menuliskan naskahnya. Cuman beberapa memang ada kendala di template yang pertama. Yang kedua, cara menuliskan alat dan bahan gitu. Yang ketiga, analisis datanya. Keempat, hasil dan pembahasannya rata-rata kebanyakan lah ya, bukan rata-rata, kebanyakan masih kosong. Padahal ini kan udah selesai ya harusnya. Nah, saya tanyakan dulu apa teman-teman sudah selesai melakukan pengamatan? Ada yang masih belum selesai? Ada, Bu. Saya belum selesai, Bu. Siapa ya? Ini siapa nih, Mas? Mas siapa nih? Cek, Bu. Ada, Bu. Saya belum selesai, Bu. Untuk Oh, datanya Mas masih ada Raden. beberapa yang kurang, Bu. Jadi Oke, memang di pembahasan saya juga memang kemarin karena untuk keperluan tugas 3, jadi saya membuat pembahasan belum rinci, Bu. Maka dari itu komentar Ibu kan diminta untuk masing-masing pengujian ada sub sub apa pembahasannya ya, Bu ya. Seperti itu, ya. Bu. Oke. Oh iya, iya, oke. Terima kasih Mas Raden konfirmasinya. Ya, rata-rata sih, hampir rata-rata. Teman-teman masih belum selesai hasil dan pembahasan. Ya, saya maklumin karena kemarin kan biar tugas 3-nya jangan kosong ya harapannya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah selesai memperbaiki, silahkan dikirimkan ulang ya ke email saya. Kayaknya tuh tugas 3 sudah ditutup. Ya, kalau masih bisa mengirimkan feedback, silahkan mengirimkan perbaikannya melalui Tuton. Tetapi kalau susah atau sudah sudah ditolak aksesnya gitu, sudah lewat, maka bisa dikirimkan perbaikannya ke email saya, tetapi diberikan keterangan revisi 1 gitu ya, atau perbaikan 1, biar saya tahu nih, oh ini ada perbaikan begitu. Atau bagi teman-teman yang merasa nilai tugas 3-nya sudah cukup, kan saya kembalikan lagi ke teman-teman ya, kalau merasa sudah cukup nih nilai saya segini, langsung tugas 4 aja, ya monggo dipersilakan langsung submit ke tugas 4, nggak masalah gitu. Jadi kalau merasa nilainya masih perlu perbaikan, boleh dikirimkan ulang ke di melalui e-learning kalau masih bisa. Kalau tidak bisa submit submit perbaikan, maka silakan kirimkan perbaikan ke email saya biar nanti saya perbaiki nilainya di tugas 3. Tetapi kalau dirasa sama teman-teman tugas 3-nya nilainya sudah oke, sudah sesuai dengan harapan teman-teman lah minimal gitu. Pengen langsung
upload di tugas 4, dipersilahkan gitu juga nggak masalah. Kemudian sebelum mungkin untuk pembahasan naskah, saya hanya membahas yang satu aja ya, yang Mbak Devi aja, karena teman-teman yang lain kan juga udah selesai saya komentari ya, tinggal tunggu perbaikannya yang belum. Sebelum membahas ke naskah, mungkin sebentar saya cek dulu. Sejauh ini, sejauh ini deadline pengumpulan tugas 4 adalah em, Sunday, 28 Juni. Oke, masih ada waktu sih sebenarnya. Ntar saya share nih. Oke, jadi di tugas 4 ini kan teman-teman ya. Pembahasan draft artikel pakai ini. Nah, tugas 4. Jadi di tugas 4 eh, hasil dari eh naskah teman-teman harus sudah full ya. Sudah ada sudah lengkap hasil dan pembahasannya, sudah lengkap metodenya, sudah lengkap daftar pustakanya juga. Dan jangan lupa kok dokumentasi dari setiap pengamatan teman-teman. Apapun itu pengamatan teman-teman, mau uji sensori, mau survei, atau mau pengamatan di lab, atau pembuatan produk, pokoknya saya ingin itu semua tuh terdokumentasi. Terus bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video yang dimasukkan atau disubmit di-upload, sorry, di-upload di Google Drive boleh atau di YouTube boleh, asalkan linknya terbuka ya, open access begitu. Nanti eh, linknya tadi bisa dilampirkan di lampiran naskah teman-teman. Jadi lampiran itu ada dokumentasi penelitian atau dokumentasi pengamatan teman-teman dan data-data mentah. Jadi misalnya data mentah tuh kayak ulangan-ulangan teman-teman gitu, hasil ulangannya yang belum sama sekali dirata-ratakan begitu, yang benar-benar mentah deh datanya hanya rekapitulasi. Nah, itu masuknya ke lampiran. Sementara di hasil dan pembahasan itu sudah data mentah tadi udah diolah, bisa diolah dalam bentuk hasil analisis ANOVA kah atau dan dankennya atau dalam bentuk grafik biasa gitu. Pokoknya atau tabel tapi sudah diolah menjadi yang isinya hanya rata-rata dan standar deviasi aja begitu. Jadi hasilnya itu sudah diolah ya, data yang sudah diolah dimasukkan di hasil dan pembahasan. Data mentah ada di lampiran gitu. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugas 4 itu ada di aktivitas belajar 11. Teman-teman, kemarin kan ada yang nanya ya, kalau nggak salah saya nggak bisa akses em, ini nih yang penulisan judul abstrak dan kata kunci. Nah, kemungkinan belum bisa diakses karena tugas 3 belum selesai dinilai atau belum dikumpul, kadang ada yang begitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah dinilai, mungkin sepertinya sekarang sudah bisa mengakses bagian ini ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang isinya adalah judul karya ilmiah teman-teman, lalu abstrak eh, artikel ilmiah teman-teman. Nah, makanya saran saya ya, sebelum mengisi bagian ini, abstrak naskahnya paling tidak sudah oke di bagian abstrak dan judul, karena kemarin kan masih ada naskah-naskah yang judulnya masih perbaikan begitu. Ada juga abstraknya yang masih kosong. Ada juga yang masih perlu perbaikan. Nah, saran saya silakan diperbaiki dulu si judul abstrak dan kata kuncinya. Baru diisi yang finalnya di bagian ini. Gitu. Kemudian untuk tugas 4 ada beberapa keterangan yang perlu difahami.
Sejauh ini lihat ya, ini due date-nya atau deadline-nya adalah 28 Juni 2026 pukul 11.59 PM. Nah, sejauh ini seperti ini. Nanti silakan dipantau, mungkin aja berubah ya. Lalu syarat pengunggahan tugas 4. Yang pertama, teman-teman harus sudah mengunggah tugas 3. Insya Allah kan sudah pada mengunggah tugas 3 ya. Terus mengisi bagian ini, si judul, abstrak, dan kata kuncinya. Kemudian file yang dikirimkan dalam bentuk format PDF. Kemudian, nah hasil PDF-nya itu tuh hasil save as dari Microsoft Word. Jadi Microsoft Word teman-teman, nanti tinggal save as aja, pilih PDF. Bukan yang di-convert gitu loh, pakai I love PDF atau I love Word gitu ya, jangan. Jadi Microsoft Word teman-teman, nanti pas di save as, pilih file PDF, gitu caranya. Kemudian ini untuk yang publikasi ya sepertinya belum ada, bisa di skip. Kemudian nanti, nanti tuh akan setelah teman-teman upload gitu ya, submit tugas, biasanya nanti akan kelihatan similarity check-nya. Nah, maksimal 30 ya, 25 sampai 30 maksimal. Kalau bisa jangan lebih. Karena apa? Karena akan berpengaruh ke penilaian. Dan satu lagi, em, beberapa kasus dari mahasiswa yang lagi rame di antara tutor adalah teman-teman ini menggunakan AI untuk membuat daftar isi. Sorry, daftar pustaka. Nah, biasanya kalau teman-teman minta AI untuk menuliskan daftar pustaka atau mencarikan referensi, nah si AI itu akan memberikan referensi yang palsu gitu. Jadi ketika kita akses, kadang bisa keakses tetapi judulnya beda, penulisnya beda gitu, atau publikasinya juga beda gitu. Jadi atau bahkan ketika kita akses, ada juga AI yang ketika kita akses malah dia tidak link kemana-mana gitu. Jadi benar-benar palsu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi teman-teman, saran saya silakan benar-benar membaca jurnal, carilah jurnal di banyak kok akses jurnal ya gratis di Scholar lah paling nggak kalau Indonesia mah. Kalau luar negeri kan banyak ya ada Elsevier, ada apa lagi ya? eh Banyak deh ya Elsevier. Apa satu lagi saya lupa. Itu dah. Nah, cari mau Indonesia, mau Inggris terserah teman-teman sih sama aja. Yang penting real pustaka Science Direct tadi Science Direct juga bisa. Nah itu yang penting real teman-teman cari. Kenapa? Karena kita akan mengecek nantinya. Jadi kalau ketahuan maka itu termasuk em, hukuman berat ya pasti akan mendapatkan eh, hukuman berat gitu dari UT-nya. Nanti akan mendapatkan sanksi yang berat gitu. Jadi ya harus cek kembali apa daftar pustakanya, dicek apakah benar nih. eh, yang pertama tentunya daftar pustakanya ada citasinya di dalam naskah, dan yang kedua apakah si daftar pustakanya ini ketika dicek tuh benar namanya, judulnya benar, sesuai dengan yang ditulis, namanya benar gitu. Jadi atau bahkan pernyataannya itu ya nyambung, jangan sampai pernyataan yang kalian citasi apa, referensinya mana gitu kan, atau referensinya apa nggak nyambung ya itu juga menjadi pertanyaan gitu, itu sama aja bohong. Jadi em, ya harus apa ya dalam menulis jurnal atau menulis karya ilmiah tentunya harus jujur ya, nggak boleh bohong. Kemudian selain upload di tugas 4, PR teman-teman lagi di aktivitas belajar 11 ini adalah mengumpulkan lembar pernyataan plagiasi.
Tuh. Nah, ini lembar bebas plagiasinya. Nah, ini lembar pernyataan bebas plagiasi. Silahkan dituliskan nanti kelengkapan ini program studinya, artikel ilmiah judulnya apa, nanti pakai materai. Terus tanda tangan dan nama terang sama NIM teman-teman. Untuk materai bisa pakai materai asli, ditempel terus nanti di scan atau pakai materai yang e-materai gitu loh. Bisa. Bebas, yang penting ada materai. Kemudian PR satu lagi bagi teman-teman, banyak ya PR-nya untuk tugas 4 ini. Satu lagi adalah surat pernyataan penggunaan AI. Jadi, kita tidak menampik, kita tidak melarang penggunaan AI, tetapi harus bijaksana begitu. Nah, jadi silakan tuliskan nama kalian, NIM, prodi, fakultas, dan judul artikel ilmiah yang final. Di sini isinya adalah artikel ilmiah yang disusun adalah benar karya asli sendiri, bukan plagiasi, bukan duplikasi, atau pengalihan karya milik orang lain. Wah, ini bahaya banget nih. Ini adalah hal-hal yang berbahaya. Kemudian, dalam proses penyusunan artikel ini, saya menyatakan terkait penggunaan AI. Yang pertama, sama sekali tidak menggunakan. Wah, saya rasa menggunakan ya rata-rata ya. Tetapi ada pilihan lain. Menggunakan secara terbatas tentunya. Untuk keperluan apa? Penyuntingan bahasa, perumusan struktur kerangka tulisan, referensi, dan sebagainya. Oke, jadi lagi-lagi saya sendiri pribadi tidak melarang penggunaan AI karena kan kita udah di zamannya AI ya. Jadi silahkan menggunakan, tidak masalah. Tetapi harus bijaksana dan harus dicek kembali. Gunakan AI ya tadi untuk misalnya menerjemahkan gitu. Mungkin bahasa Inggris kita nggak oke atau mungkin kita dapat em, referensi dari bahasa asing ingin kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu pakai AI, it's okay gitu. Kemudian untuk brainstorming misalnya mencari ide, mencari cara bagaimana cara membahas itu nggak apa-apa pakai AI, cuman untuk teori, untuk membahas, untuk apalagi ya untuk menuliskan inti dari pengamatan kalian ya tentu saja pakai kalian sendiri gitu gunakan ide dan kreativitas kalian dalam menulis. Nah, ini kan nanti tinggal diconteng salah satu ya. Terus, jika saya menggunakan AI, saya menjamin bahwa analisis, pembahasan, dan kesimpulan akhir tetap hasil pemikiran mandiri. Benar. Jadi ini wajib bikin sendiri. Cuman misal, kalau kita bingung cara membahas, kalian bisa ke AI. Bagaimana cara membahas ini? Buatkan poin-poinnya. Nanti kan dia keluar poin-poin. Kalian tinggal mengembangkan berdasarkan cara membahas yang baik. Kalau kalian saya males nih buka jurnal, tapi saran saya sih di jurnal kalau kalian rajin, sebenarnya tuh pembahasan yang ingin kalian bahas tuh ada di artikel-artikel kalian tuh pasti ada. Misalnya cara membahas uji organoleptik atau uji sensori. Dari cara metodenya aja tuh kita bisa lihat di jurnal, kita bisa lihat di publikasi-publikasi itu bagaimana sih cara menuliskan metode sensori yang baik. Terus nanti hasilnya membahasnya gimana, kita bisa eh, nggak nyontek bahasanya ya, apa ya, mendapatkan inspirasi dari berbagai jurnal-jurnal gitu tentang dengan judul terkait organoleptik atau sensori. Nggak usah pakai AI juga bisa aja sih sebenarnya. Tuh. Kemudian, nah
Nah, di sini ternyata di bawah, saya bersedia mencantumkan pernyataan penggunaan AI di bagian metodologi atau ucapan terima kasih di dalam naskah artikel sebagai bentuk transparansi akademik. Jadi, oke, nanti lah ya. Ini kalau misalnya, oh di metode boleh. Di bagian metode misalnya kalian ada dengan AI ya untuk studi brainstorming ide. Nah, itu bisa dimasukkan di bagian metode. Oke, kemudian nanti diisi. Ini kayaknya nggak usah pakai materai ya. Nggak tahu deh. Saya nanti tanya dulu ya ke FST apakah perlu materai atau tidak ini. Itu nanti em, tinggal di-upload di bagian ini ya, template pengumpulan lembar bebas plagiasi. Oke, begitu. Kemudian udah nanti jadi itu web kita ada 4 ya. Kita kan udah 3 sama ini. Tinggal satu lagi insya Allah tuh minggu depan ya. Minggu depan aja deh. Pokoknya menunggu teman-teman semua eh bisa memberikan hasil perbaikannya. Tuh ya. Wait. Kemudian, wait. Selanjutnya, tadi kan udah pengantar nih. Nah, selanjutnya saya bahas satu contoh artikel ilmiah ya dari Mbak Devi yang belum sempat saya komentari. Mungkin dari teman-teman nanti bisa sambil mendengarkan sekaligus belajar, mungkin bisa apa ya, kayak apa sih kayak misalnya oh ini saya juga salah nih gitu nanti tinggal ikut perbaiki di naskah teman-teman. Baik. Satu contoh pembahasan naskah, jadi teman-teman silahkan diperbaiki naskahnya dan kalau mau ada yang ditanyakan dari hasil komentar saya kemarin dipersilahkan Izin Bu mau bertanya yang tadi Bu ya. lembar plagiasi itu berarti nanti harus dicetak bertanda tangan basah ya Bu? Lembar plagiasi pilihannya bisa mencetak langsung. Wait, lembar plagiasi iya boleh karena ada materai ya. Jadi pilihannya boleh scan di uploadnya atau pakai ETTD, materai atau elektronik materai boleh. Kalau elektronik materai kan hasilnya soft file ya, nggak usah di scan-scan lagi. Kalau em, tanda tangan basah ya berarti pakai materai langsung tempel gitu juga boleh. Nanti di uploadnya scan. Yang penting ada materai aja. Tuh Mas, siapa ya Kasih Mas Bu. Raden ya? Oke. Oke, ini satu contoh ya dari Mbak Devi. Mungkin teman-teman semua bisa menyimak dan sekalian cek naskahnya. Yang mungkin aja komentar saya ada yang terlewat gitu. Oke, wait ini Mbak Devinya ada nggak sih? Saya Mbak Devi ada ya? Apa Bu? Siap Bu, ada mendengarkan. Oke oke Mbak Devi. Nah ini naskahnya. Jadi untuk judul maksimal 15 kata ya. Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agak panjang ya. Jadi kayaknya perlu revisi dari judul. Untuk judul sepertinya mungkin produksi tepung talas rendah oksalat sebagai diversifikasi pangan sehat dan upaya penguatan pangan berbasis umbi guna meningkatkan nilai jual. Oke, judulnya mungkin bisa diganti menjadi ini ininya apa?
variasinya apa? Untuk variasi penelitiannya ya, Bu? Variasinya apa maksudnya? Jadi, Apa ya? menggunakan 3 metode, Bu, untuk, menurunkan kadar oksalatnya itu dengan perlakuan kontrol, dengan bleaching, dan juga dengan perendaman NaCl, Bu. Oke. Oke, berarti teknik ya, metode terus oke, kalau gitu pengembangan atau diversifikasi tepung talas rendah oksalat melalui oke, ulang. Bisa jadi gini, pengaruh metode atau teknik perendaman, perendamannya yang berbeda kan ya? Iya, Bu. Oke, pengaruh pengaruh larutan perendaman terhadap penurunan kandungan oksalat tepung talas. Udah Baik, Bu. gitu aja. Mm-mm. Udah gitu aja. Jadi kelihatan ada pengaruh, ada variasinya apa, pengaruhnya apa. Soalnya kalau ngomongin diversifikasi, tentunya nanti ada produk ya, diversifikasi pangan sehat. Terlalu luas jadinya nanti dia. Gitu aja kali ya. Kemudian lanjut ke bawah. Mm-mm. Nah, di abstrak, ingat ada kalimat pendahuluan. Kalau ada bahasa asing, oh iya, di sini jangan lupa karena ada menyebutkan talas ya, menyebutkan bu, produk pertanian, maka tentunya dia ada nama Latin. Nah, cari tahu nama Latinnya apa. Jadi nama Latinnya keluar di judul nanti. Kemudian pastikan, jadi talas itu kan banyak jenisnya ya. Hmm, banyak banget. Apakah benar dia Calocasia esculenta Scott ataukah dia Calocasia sp gitu. Jadi kalau emang kita nggak tahu spesifikasinya apa, jenisnya apa, eh kita nggak tahu, kita hanya tahu familinya gitu. Eh, Ya udah tulis aja di depan nama depannya aja, yang sisanya spesies SP gitu. Karena kita nggak tahu spesiesnya apa, karena emang nggak dianalisis gitu. Kecuali Mbak Devi tahu banget nih bahwa ini talas yang spesifik tuh. Jadi saran saya kalau kasihannya SP aja kali ya. Kemudian oh ya, nama Latin, nama asing, istilah asing itu dicetak italik. Atau nama lokal, sebutan lokal itu dicetak italik juga. Mm-mm. Nah, ini kayaknya kepanjangan ya abstraknya. Abstrak itu kan maksimal 250 kata. Biar aman, biar biar efisien, abstraknya ini kan kalimat pendahuluan nih yang dari Indonesia sampai sebelum kalimat tujuan ini adalah kalimat pendahuluan. Nah, kalimat pendahuluan sebaiknya difokuskan membahas urgensi dari penelitian ini. Kan tujuannya untuk mendapatkan tepung talas yang rendah oksalat. Nah, tinggal dibahas aja di pendahuluannya kenapa harus rendah oksalatnya, apa bahayanya, begitu. Terus langsung deh masuk ke tujuan. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan em, menentukan teknik teknik perendaman yang tepat gitu. Untuk mengetahui larutan perendaman terhadap
oksalat, tepung talas. Harus terjawab di kesimpulan. Jadi harus berkesinambungan. Tujuannya harus eksplisit. Jadi kita juga enak menjawabnya di kesimpulan gitu. Jadi tujuannya tadi cukup untuk mengetahui pengaruh pengaruh jenis larutan terhadap penurunan kandungan oksalat tepung talas. Tuh. Terus langsung dah masuk ke teknik pengujian. Oke. Oh, wait. Sebelum pengujian, metode dulu. Nah, di metode diceritakan ada variasinya apa aja, terus berapa konsentrasinya, lalu bagaimana analisis atau pengujian yang amati apa aja, misalnya ada sensori, terus apa, terus bagaimana statistiknya ini udah oke, tinggal nanti dirapikan kembali. Lalu, oke, ada analisis kimia juga. Kemudian baru masuk ke hasil. Oke, berasal kimia tepung talas memiliki kadar air, kadar oksalat. Oke. Jadi hanya dua ya analisis kimianya, hanya air dan oksalat. Maka eh, daripada menuliskan analisis kimia aja, langsung tulis karena cuma dua, langsung tuliskan aja pengujian yang dilakukan adalah uji sensori, kan ada uji sensori ya, uji sensori, uji kadar air dan kadar oksalat dilakukan sebanyak 3 kali ulangan misalnya. Dan kalau misalnya ada ulangan, maka di sini ada standar deviasi. Jadi yang ditampilkan di sini rata-rata plus minus standar deviasi. Nulisnya, misal ya, rata-rata 4,506 ini adalah rata-rata. Jadi cara menuliskannya adalah 4,506 plus minus, nggak bisa lagi di sini. Nanti cari aja di Word, ada plus minus gitu, plus minus yang ini plus di bawahnya minus. Misalnya 0,067. Nah, ini adalah standar deviasinya. Jadi dihitung rata-rata dan standar deviasinya. Itu contohnya. Lalu kadar oksalat juga begitu, yang ditampilkan adalah nilai rata-rata plus minus standar deviasi. Terus untuk menuliskan NaCl, ini belum dituliskan. Bleaching, perlakuan bleaching selama 10 menit pada tepung talas. Oke, nah biar ini bisa ditambahkan, jadi tepung talas untuk pengolahan kontrol P0, bleaching ini P2, tepung talas dengan perlakuan perendaman NaCl P3. Begitu ya. Kemudian NaCl cara nuliskannya nggak gitu. Cara nuliskannya NaCl. N-nya besar, A-nya kecil, C-nya kapital, L-nya kecil. Oke, NaCl berarti dia. Nah, kemudian kata kunci menggunakan kata-kata yang belum digunakan di judul. Tepung talas kan udah digunakan, maka itu tidak boleh. Oksalat juga sudah digunakan, maka itu tidak boleh. Analisis kimia boleh, NaCl boleh. Mungkin bisa ditambahkan selain analisis kimia, bisa ditambahkan kadar air, ANOVA, Duncan, sensori, kan bisa tuh. Apalagi ya, diversifikasi, tuh itu bisa tuh 5. Oke, kemudian, nah masuk ke pendahuluan. Jadi kalau ada kalimat baru, kalau ada paragraf baru, kalimat pertamanya menjorok ke dalam, ya di tapin dulu, dimasukin ke dalam.
kemudian bentar. Oke. Ini mungkin bisa ditambahkan gap penelitian dari berbagai penelitian yang ada sebelumnya. Jadi misalnya penelitian si X tahun berapa menyatakan bahwa kandungan oksalat dapat diturunkan dengan penggunaan apa, penggunaan larutan apa, tetapi kadarnya masih mencapai berapa. Terus nanti cari lagi. Penelitian lain menyebutkan bahwa eh, dengan penelitian serupa maka terjadi penurunan oksalat hingga sekian, tetapi masih belum aman. Nah, untuk itu penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh misalnya atau gini lagi. Nah, ini kan ada perendaman NaCl, ada bleaching gitu-gitu. Nah, cari tahu keuntungan dan kelemahannya. Bentar. Oke, saya ulangi. Iya, misalnya kan ada tiga nih, ada dua kan, berarti ada bleaching dan ada perendaman dalam NaCl. Nah, cari tahu nih kelemahan kedua ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Untuk itu, maka tujuannya adalah untuk itu perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut terkait teknik perendaman atau penggunaan kedua larutan ini, begitu. Makanya ada gap intinya. Mbak Devi em, cari tahu referensi sebelumnya seperti apa hasilnya. Lalu di situ karena ada kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka Mbak Devi masuk di sana. Bentar dulu. Maaf keselak. Oke, lanjut. Nah, kemudian di kalimat akhir, teman-teman juga yang lain silakan dicek, pastikan ada kalimat tujuan di paragraf terakhir tulisan latar belakang atau pendahuluan kalian. Di sini, tujuan penelitian ini adalah untuk lalala gitu. Oh iya, ini kayaknya juga kepanjangan ya, satu paragraf terdiri dari maksimal 5 kalimat, minimal 3 kalimat. Kalau ini kan panjang banget ya. Kalau terlalu panjang paragrafnya, fokus pembahasan kalian nanti malah kemana-mana, jadi buyar kemana-mana gitu, terlalu penuh ya. Jadi sebaiknya buat beberapa paragraf, tapi satu paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat dan maksimal 5 kalimat. Tuh, jangan jadi satu paragraf aja. Dan di paragraf akhir dituliskan tujuan dari pengamatan ini apa. Pastikan tujuannya ditulis secara eksplisit atau jelas ya, atau bisa terjawab di bagian kesimpulan, pembahasan dan kesimpulan nantinya. Oke, kemudian oke, alat dan bahan. Nah,
Alat dan bahan dituliskannya dalam bentuk paragraf. Nggak usah poin A, B, nggak usah. Langsung aja paragraf. Alat yang digunakan karena ini namanya alat dan bahan, karena ini subbabnya adalah alat dan bahan, maka yang dituliskan pertama kali ya alat dulu, baru habis itu bahan. Nah, alat dan bahan dituliskan secara berurutan, mulai dari yang paling utama hingga yang paling tambahan gitu. Misal, kalau bahan berarti yang paling utama adalah umbi talasnya. Umbi talasnya. Nah, karena dia utama, maka tuliskan sumber pengambilannya dari mana. Misal, umbi talas diperoleh dari desa eh, Jebres gitu. Desa Jebres Surakarta misalnya gitu. Atau em, alat-alat yang paling utama kan di sini adalah paling utama hammer mill ya, hammer mill itu kan paling utama. Maksudnya yang kalau kita nggak pakai hammer mill nggak jadi tepung nih, gitu, nggak jadi nih produk kita. Nah, untuk itu hammer millnya dikasih spesifikasinya, misalnya em, voltasenya atau kapasitasnya begitu. Atau pisaunya ada mereknya kah apa? Atau merek merek dari hammer millnya tuh apa begitu. Nah, itu harus jelas. Kemudian tadi ya jadiin satu paragraf aja. Kemudian ini rancangan percobaan. Jangan lupa tambahkan berapa kali ulangan yang dilakukan. Ini juga belum selesai nih tabelnya, tabel rancangan percobaannya. Enggak. Judulnya bukan perbedaan pengolahan tepung talas ya. Judulnya adalah rancangan percobaan. Rancangan percobaan pengamatan tepung talas rendah oksalat gitu. Atau formulasi boleh rancangan percobaan aja deh. Nanti di sini tuliskan em, ini nih enggak bukan gini ya isinya. Ya dituliskan bahannya apa, terus prosedur percobaannya seperti apa, waktunya jelas, suhunya jelas, larutannya juga jelas. Oke, ini belum oke nih tabelnya, silakan diperbaiki lagi. Tahapan penelitian, oke. Nah, tahapan penelitian kalau bisa diagram alirnya jangan diputus ya. Jadi harus tersambung di satu halaman yang sama. Jadi biar nggak keputus di bagian sini, silahkan dijelaskan paragrafnya, cara pembuatannya seperti apa. Untuk subbab proses pembuatan bisa dilengkapi proses pembuatan apa? Proses pembuatan misalnya tepung umbi talas gitu. Nah, tuliskan proses pembuatan tepung umbi talas mengacu pada penelitian siapa dengan modifikasi apa gitu. Karena ini kan modifikasinya mungkin di perendamannya, teknik perendamannya kah, larutannya kah. Jadi tuliskan eh, penelitian ini, hmm, proses pembuatan tepung talas mengacu pada penelitian XX tahun XX dengan dengan modifikasi di bagian larutannya. Tuh. Terus caranya menunjukkan bahwa ada diagram alir di sini. Teman-teman bisa menuliskan proses pembuatan tepung talas dapat dilihat di gambar 1. Nah, ini judulnya adalah gambar 1 aja, bukan gambar 1.1. Ini dicoret gambar 1 aja. Nah, gitu. Kemudian lanjut ya, pengujian sensori juga sama. Jadi pengujian sensori mengacu pada penelitian siapa. Menggunakan uji, oke, ranking. 30 panelisnya apa? Terlatih, tidak terlatih, atau konsumen gitu.
Terus panelisnya dituliskan siapa panelisnya. Misalnya 30 panelis tidak terlatih yang berasal dari mahasiswa UNS, misalnya seperti itu ya. Jadi jelas panelisnya, jangan panelis aja, tapi kita butuh tahu siapa panelisnya. Kalau mau lebih lengkap lagi bisa dituliskan 30 terdiri dari 15 laki-laki, 15 perempuan misalnya seperti itu. Lalu ada satu lagi ini cara bisa ditambahkan penjelasan cara menyajikan sampel. Jadi panelis menerima sampel dalam bentuk seperti apa, diwadahi apa, ukurannya berapa, terus kelengkapan penyajiannya seperti apa, apakah disiapkan air minum atau penetral atau ada karier atau si tepungnya diolah dulu dalam bentuk produk. Jadi si panelis mencicipi itu bukan tepung utuh, tapi mungkin dalam bentuk mie, dalam bentuk apa, dalam bentuk donat atau apa gitu. Jadi eh, tulis dengan lengkap pengujian sensorinya seperti apa tadi ya. Beberapa hal yang sudah saya sebutkan, saya tuliskan. Dan lagi-lagi jangan kepanjangan membahasnya. Jadi maksudnya satu paragraf maksimal 5 kalimat. Kalau kelebihan ya buat paragraf baru. Oke, analisis statistik one way ANOVA dilanjutkan dengan uji Duncan taraf signifikansinya berapa persen. Oke, terus softwarenya pakai apa? Pakai Minitab kah? Atau pakai Excel Stat? Atau pakai SPSS? Terus versinya berapa? Itu juga harus tuliskan. Oke, nah ini tabel belum, jangan ditulis ulang ini. Oke, ini udah dapet data data olahannya. Nah, coba saya lihat apakah ada data mentahnya. Iya. Bentar, ini lampiran proses pembuatan tepung ya. Nah, data mentah sensorinya masih saya tunggu ya. Oke, Baik, Bu. data mentahnya di lampiran. Oke, atau di drive juga boleh. Oke, kemudian untuk keterangan, karena ini keterangan dan sumber, sumber analisis proxima tepung rendah oksalat. Nggak usah, ini mah coret aja. Coret. Boleh tuliskan keterangan. Tapi fontnya ukurannya jangan sama kayak tulisan biasa. Jadi fontnya ukurannya lebih kecil. Ukuran fontnya lebih kecil. Kayak 8 atau 7 lah, nggak apa-apa. Tuh, kemudian hmm, mm, oke, dilanjutkan. D-nya digabung ya, bukan dipisah. Ya, iya, typo-typo kayak gini dicek kembali. Oh, tabel 1.2 tidak. Tabelnya disesuaikan. Jadi kalau di atas ada tabel sebelumnya 1 misalnya, ini kan ada tabel rancangan percobaan, maka di sini adalah tabel 2. Tabel 2. Untuk pembahasan tidak perlu disubab-subabin kayak gini. Langsung aja dibahas kayak paragraf gitu. Kayak kita nulis jurnal nulis artikel di jurnal. Ya kayak kayak gini aja nulisnya. Nggak perlu di poin-poin 1 warna, 2 aroma, nggak usah. Terus juga nah, ini saya rasa masih hanya membahas hasil, tapi belum baru menuliskan hasil, belum membahas. Kalau membahas, eh, caranya adalah hasil dari ini atribut-atribut ini
dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Jadi bagaimana hasil kita begitu? Apakah dibandingkan penelitian lain yang serupa, apakah warnanya lebih gelap kah atau warnanya lebih disukai atau gimana begitu. Kemudian dicari tahu juga apa sih yang mempengaruhi warna. Apa sih dari perlakuan bleaching dan em, apa tadi NaCl, kira-kira mana yang terbaik? Dan misalnya nih yang terbaik adalah yang NaCl. Nah, apa kandungan NaCl yang mampu mempengaruhi warna? Nah, itu harus dibahas berdasarkan teori atau referensi. Itu harus ada sitasinya. Nah, di sini saya belum melihat ada sitasi, jadi silakan diperbaiki atau ditambahkan pembahasannya berdasarkan referensi. Begitu juga yang kimia. eh Tambahkan hasil. Nah, ini kan udah ada hasilnya. Nah, ini nih kayak gini maksud saya. Jadi ada sitasi. Oh, ini jadul sekali 2004. Wah, 1989. Heh, emang udah ada yang lahir. Nah, ini cari yang up to date lah ya. Up to date mah banyak sekarang. Cari yang minimal 2016. Ini nggak boleh udah nggak up to date ya hasilnya. Oke. Kemudian kalau ada rumus-rumus, ini ditampilkannya bukan di hasil dan pembahasan, tetapi ditampilkannya di bagian metode. Metode. Nah, di metode kan belum ada ya uji oksalat dan kadar air. Nah, mohon ditambahkan ketahuan deh. Pengujian kadar air, cara mengujinya seperti apa, rumus perhitungannya seperti apa, metode pengujiannya mengacu ke penelitian siapa. Sama juga yang oksalat, penelitian mengacu ke metode pengujian mengacu pada penelitian siapa, caranya seperti apa, dan referensinya, sorry apa sih tadi, rumus perhitungannya tadi bisa dimasukkan. Jadi buat subbab baru, subbab tambahan. Oke, terus ya sama ya, ini kayaknya ya tadi cari yang terbaru nih citasinya, kemudian oke, cara membahasnya sepertinya mbaknya udah paham, cuman lupa aja lupa. Oh ya, cari tahu juga misalnya nih yang terbaik yang mana dari dua atau tiga pengaruh ini, yang kontrol sama bleaching sama NaCl, yang terbaik yang mana yang terhadap mutu oksalat dan kadar airnya, dan mengapa tuh. Jadi mengapa misalnya NaCl terbaik, NaCl 15% terbaik dalam menurunkan oksalat. Nah, jika dibandingkan dengan teori, apa yang terkandung di NaCl yang mampu menurunkan kadar oksalat lebih baik dibandingkan kadar air, dibandingkan bleaching dan em, kontrol gitu. Cari tahu berdasarkan referensi. Begitu juga terhadap kadar air. Kemudian untuk kesimpulan cukup dibuat satu paragraf. Oke, balik ke tujuan ya. Ternyata tujuannya kan, ternyata penelitiannya tuh pengujiannya ada pengamatan kadar oksalat, kadar air dan sensori. Nah, di judul mungkin bisa ditambahkan, judulnya adalah pengaruh em, larutan perendaman. Ulang, pengaruh teknik perendaman terhadap penurunan kandungan oksalat tepung talas. Ulang. Pengaruh teknik perendaman mutu terhadap mutu sensori, kadar air, dan kadar oksalat tepung talas, dalam kurung nama latin tepung talas. Itu judulnya.
Sehingga tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh teknik perendaman terhadap teknik apa metode ya? Metode aja ya, untuk mengetahui metode perendaman eh, terhadap kadar oksalat, kadar air, dan sensori tepung talas. Nah, untuk urutan untuk urutan NaCl, untuk urutan oksalat, kadar air, dan sensori disesuaikan dengan pembahasan. Kalau di judul yang duluan adalah oksalatnya, baru kadar air dan sensori, maka di pembahasan dan tujuan juga harus konsisten, harus membahas atau harus menyebutkan oksalat, kadar air, dan sensori. Jadi harus konsisten ya. Terus balik lagi ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya harus dibuat satu paragraf aja. Jangan dibuat poin-poin, paragraf aja begitu. Dan pastikan menjawab si tujuan tadi. Bagaimana pengaruh teknik perendaman terhadap si oksalat, kadar air, dan sensori. Bisa dijawab dengan cara misal, berdasarkan pengamatan atau berdasarkan hasil pengujian, perendaman NaCl merupakan metode perendaman yang terbaik karena tepung talas rendah, menghasilkan kandungan oksalat, menghasilkan tepung talas dengan kandungan oksalat yang rendah dalam kurung berapa konsentrasinya, kadar air yang rendah dalam kurung berapa, sensori berapa gitu. Sementara si teknik yang lain atau metode yang lain seperti apa. Nah, udah segitu aja. Itu cukup dituliskan di bagian kesimpulan dan saran. Oke, kemudian untuk daftar pustaka, saya cek lagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimal 10 ya. Kemudian tadi kan ada yang jadul, itu kayaknya belum dimasukkan di sini. Iya kan, daftar pustaka. Di situ sih ada yang jadul, tapi nggak ada di daftar pustaka ini. Nah, tadi yang disitasi silakan diganti dan update lagi daftar pustakanya. Saya belum cek apakah Aviana ada di dalam. Coba Aviana. Apakah ada di dalam lagi? Oh, ada di pendahuluan. Oke. Bustami. Oh, Bustami jadul banget 2014. Cari yang terbaru lah. Ya, ada. Nah, jadi dicek satu-satu ya. Apakah semua daftar pustaka teman-teman nih, teman-teman juga yang lain bisa. Apakah semua daftar pustakanya ini sudah ada citasinya? Kalau belum ya tambahkan. Dan pastikan em, ini beneran ada gitu. Semua citasi ini beneran ada, bukan yang abal-abal. Kenapa? Karena nanti akan saya cek dan saya ceknya di tugas 4 sekalian. Nggak saya cek sekarang. Jadi ini em, antisipasi apa sih? Ah, untuk teman-teman lah jaga-jaga sebelum nanti ketahuan kalau pakai misalnya daftar pustaka yang fake gitu yang langsung dari ChatGPT, maka mending dicek dulu deh beneran ada nggak nih. Kalau nggak ada ya cari yang ada gitu. Gunakan daftar pustaka yang bisa di tracking yang beneran ada ya. Oke, kemudian lampiran ya ini kayak gini-gini lah ya lampirannya. Hmm, kayak gitu. Oke, pastikan ini bisa diakses ya teman-teman ya. Ya, ini kan belum dibuka aksesnya, Mbak Devi. Ini harus di open access dulu biar saya bisa cek. Teman-teman yang lain juga sama. Jangan sampai ketika saya cek, malah akses ditolak, akses denied. Jangan ya, pastikan linknya sudah bisa di open access. Itu. Begitu mungkin contoh review ya, contoh pembahasan naskah 3
dari teman kita Mbak Devi. Yang lain, teman-teman yang lain kan udah ya. Nanti silakan diperbaiki berdasarkan komentar. Atau kalau udah sadar nih, oh ternyata saya salah di sini, tapi Bu Anis belum menulis, ya perbaiki aja gitu. Ya, saya harap sih dari perbaikan satu aja udah eh, apa sih signifikan, biar bisa teman-teman upload, langsung lanjut ke tugas 4 gitu. Jadi bener-bener dibenerin ya, jangan em, jangan ya udah saya benerin template-nya aja gitu, nggak saya ubah isinya, ya jangan ketahuan lah sama saya, nanti saya cek lagi. Ya jangan jangan nyampe-nyampein kita berdua deh. Ya pokoknya intinya em, semakin cepat kalian revisi dengan maksimal, pastikan dulu kalian revisinya maksimal dulu, jangan sedikit-sedikit udah bu gitu, aduh nanti capek meriksanya gitu ya, nggak ada perbaikan yang signifikan. Jadi saran saya silakan perbaiki dulu dengan maksimal, dengan komprehensif, dengan lengkap. Baru nanti kirim perbaikannya ke email saya atau coba-coba dulu di tugas 3 e-learning kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah ke email saya. Terus tadi kalau misalnya itu tadi kasus kalau teman-teman ingin perbaikan nilainya, ingin memperbaiki nilai tugas 3-nya. Tapi kalau dirasa, nilai tugas 3 saya udah nggak apa-apa lah segitu gitu. Ya udah langsung upload tugas 4. Ya nggak masalah juga. Gitu teman-teman. Ada yang ingin didiskusikan? Saya mau Ada? bertanya, Bu. Ya Ibu, ya Mbak Elva. Kan nanti kan harus upload plagiarisme ya. Dari kita Mm. sendiri, apakah ada web khusus untuk ngecek plagiarisme atau boleh dari web Mm. mana aja? Oke, terima kasih Mbak Elva. Baik, untuk cek plagiarisme, jaga-jaga nih ya kan, takutnya plagiarisme teman-teman tinggi ternyata. Nah, sebelum itu teman-teman bisa cek mandiri di pakai Turnitin kah, bebas terserah teman-teman deh. Tapi itu aksesnya sendiri ya, mandiri. Kalau saya dulu pas kuliah beli akses di Shopee. Terus cek sendiri gitu. Tapi itu emang berbayar sih. Tapi itu mandiri. Lagi-lagi saya bilang boleh mandiri. Tapi kalau mau coba-coba aja, coba-coba ya udah modal nekat gitu. Bisa langsung di upload tugas 4-nya. Jadi kalau teman-teman sudah upload tugas 4, otomatis dia akan keluar similarity check-nya. Itu langsung keluar similarity check-nya. eh Ya, tapi resikonya kalau sudah upload di tugas 4, maksimal pengumpulan tuh 3 kali. Jadi kalau ketika tugas 4 masih tinggi similarity check-nya, berarti tinggal 2 kali nih kesempatan buat mengumpulkan tugas ya kan. Ya, untung-untungan aja. Tapi ya kalau saran saya mending coba cek mandiri dulu. Pakai Turnitin, akses Turnitin gitu deh. Atau mungkin yang lain saya kurang paham ya. Tapi biasanya saya pakai Turnitin sih. Tuh, itu Mbak Eva. Cuman dia mandiri. Bayar mandiri atau bayar sendiri gitu. Oke, Bu, sama satu lagi. Kan tadi yang saya pun nambah Devi, Ibu ada bilang kalau tabel itu dilanjutin ya, misalnya walaupun dia beda bagian, misalnya Itu tabelnya Mbak ada Elva. pembahasan. Tabel pembahasan ada juga tabel di sini. Berarti tabel itu langsung tabel 1, tabel 2, nggak perlu 1.2, 1.1, nggak perlu kayak gitu, Bu. Maaf Eva bisa diulanginya keluar baru. Tes. Oke, maaf Mbak Eva. Tadi saya keluar deh saya. Bisa diulangi pertanyaannya? Kan tadi pada saat ngecek jurnal Mbak Devi,
Ibu ada menyampaikan kalau tabelnya itu misalnya tabel itu ada di bagian pembahasan, itu ada tabel juga di bagian ini. Waktu itu dilanjutin tabel 1, tabel 2, nggak perlu tabel 1.1, 1.2 gitu. Iya, langsung lanjut aja. Jadi tidak terbatas. Gini, contoh ya, kalau misalnya punya tabel di metode, berarti itu tulisan judulnya adalah tabel 1. Oh, Tulis judulnya. Tabel 1 judulnya apa gitu. Terus nanti ternyata di metode pengujian selanjutnya ada tabel lagi. Tabel 2 pengujian hasil metode pengujian ini misalnya. Gitu. Nanti di hasil pembahasan ada lagi misalnya kan. Berarti itu tabel 3. Hasil uji sensori produk tempe gitu misalnya. Itu tabel 3. Nanti ada lagi tabel 4, hasil pengamatan uji kimia produk tempe gitu. oke Bu, terima kasih. Oke, Mbak Elva. Silakan Mbak Devi. Ya Bu, izin tanya untuk Ya. tugas 3 ini masih ada kesempatan untuk revisi enggak Bu? Nah, itu dia. Tadi, Kak, saya nggak paham ya. Maksudnya revisi boleh. Kalau dari saya boleh. Cuman kalau upload di e-learningnya, nggak paham nih teman-teman masih bisa akses atau tidak. Jadi kalau sudah misalnya naskah Mbak Devi sudah selesai dikerjakan, sudah selesai revisi, coba dulu upload di tugas 3-nya. Bisa nggak kirim tugasnya? Kalau nggak bisa, silakan kirim perbaikannya ke email saya. Saya terima, nanti nilainya juga akan berubah mengikuti perbaikan. Tetapi teman-teman yang mengirimkan perbaikan ke saya harus dituliskan, ini perbaikan berapa nih? Perbaikan 1, 2, 3, 4 gitu. Tuliskan dulu judul apa sih subjeknya atau judul naskahnya adalah perbaikan 1 gitu. Biar saya oh ini perbaikan, berarti saya harus cek juga nilainya gitu. Boleh kok perbaikan, cuman ya tadi cara pengumpulannya saya nggak paham apakah masih bisa dikumpul di e-learning atau tidak. Ya, kalau tidak berarti ke email saya. Tapi kalau misal nilai yang sudah didapatkan sekarang sudah oke menurut teman-teman, kayak udah cukup lah gitu ya. Misal dari teman-teman sendiri ini balik lagi. Kalau dirasa udah cukup, boleh langsung tancap ke tugas 4. Nggak usah perbaikan juga nggak apa-apa. Gitu Mbak Devi. Ya Bu, sama mau tanya untuk tugas Mm-mm. 1 dan 2 belum ada nilainya Bu. Iya, Oh. sabar ya. Karena saya fokusnya ke tugas 3 dulu sih, karena itu yang utama sih menurut saya. Nanti tugas 2, tugas 1 nggak ada remet kok, aman, tenang aja. Baik Bu, makasih. Oke, Mbak Devi. Tuh, ada lagi yang ingin didiskusikan oleh rekan-rekan? Permisi Bu, punya saya untuk tugas 3 sama sekali Iya, belum Bu. iya, iya. Udah, Mas Fatwa udah saya komentarin, tenang. Tapi belum saya kirim. Baik. Tunggu aja dah. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sabar ya. Tinggal saya kirim aja, tadi nggak sempat ngirim. Gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh ya Bu, Mm-mm, untuk ini kan tadi katanya ini ya Bu, untuk file asli yang langsung dirubah save as langsung ke format PDF Bu. mm-mm, Untuk ini Bu, untuk file yang lebih dari 10 MB itu kan harus dikompres ya Bu. Itu bagaimana mm-mm. ya Bu? Terima kasih. Hmm, maksimal 10 MB ya ininya, filenya ya. Iya Bu. Oke. Hmm, sebenarnya sih cara tadi itu biar mempermudah apa sih cek similarity-nya sih kalau kata saya. Nanti coba dulu deh Mas Fatwa tetap kompres ya, kompres
filenya, terus hasil kompresannya diupload, apakah similarity-nya keluar atau enggak. Gitu. Kalau enggak, berarti gambar-gambar mungkin kan yang gede tuh, yang bikin gede adalah gambar-gambar gitu. Nah, gambar-gambarnya itu masukkan aja ke Drive. Jadi yang ditampilkan di eh lampiran ya hanya link gitu, nggak usah ada foto-foto. Karena itu jujur agak membuat filenya berat gitu. Terus habis itu baru save as. Jadi coba dulu dikompres hasil file kompresannya, hasil kompresan filenya diupload. Nah, itu keluar nggak tuh similarity-nya? Kalau nggak keluar berarti something trouble something ya. Nah, jadi itu diupload ulang pakai naskah yang sama sekali nggak ada gambar. Gambarnya biar ada di link drive aja. Mas Fatwa mungkin ya. Habis itu upload ulang deh. Itu mungkin Mas Fatwa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Mas Fatwa. Oke, ada lagi teman-teman. Satu lagi ya, tuh web kita ya. Tuh web kita kapan ya? Minggu depan, insya Allah. Tapi syaratnya teman-teman udah selesai semua hasil dan pembahasan lengkap. Terus ya intinya biar ada pembahasan aja. Biar kita jelas, oh teman-teman udah bagus nih gitu. Oh yang naskah ini masih perlu ini, perlu itu gitu. Jadi ada naskah yang kita bahas di web 4. Jadi, makanya teman-teman perlu perbaiki. Yang merasa perlu perbaikan, silakan perbaikan. Mengajukan perbaikan, nanti kita bahas di web 4 minggu depan. Oke, ada lagi? Ya, Mbak Aprilia, silakan. Mbak Aprilia, silakan di unmute dulu. Iya. Izin bertanya, Bu. Hmm? Saya kan bubuk daun kelor ya, Bu. Itu Hmm? kalau bubuk daun kelornya saya itu Bu, tapi sebelum saya campurkan ke dalam produknya, saya cek proteinnya terlebih dahulu. Itu bagaimana ya, Bu? Apakah boleh prosedurnya itu apakah harus dijelaskan pembuatan bubuk daun kelornya atau gimana ya, Bu? Oh, oke oke. Maaf di apa judulnya tadi apa? Yang ini di WA saya ya. Hihi, baru lihat. Iya, pengaruh penambahan bubuk daun kelor terhadap peningkatan kadar protein dan hedonik terhadap keripik tempe, Bu. Untuk keripik tempenya saya buat sendiri, tetapi untuk bubuk daun kelornya itu beli. Kemudian saya cek proteinnya terlebih dahulu, apakah itu ada protein atau enggak, untuk memastikan bahwa bahwa bubuknya tersebut itu ada proteinnya. Iya, boleh boleh Mbak. Wait, saya cek gimana ya Mbak ya. Chatnya ke ini ke tenggelam, maafkan. Iya, jadi daun kelornya beli, bubuk daun kelornya beli gitu ya. Iya, tetapi kalau di Mm. metode itu kan yang terakhir itu untuk diperjelas, untuk dapatkan bahan-bahannya. Mm-mm. Itu bagaimana? Oh ya udah kan kalau beli biasanya kan ada sumber nulisnya gini, bubuk daun kelor komersil gitu. Dalam kurung nanti tuliskan apa sih namanya asal dari produsennya. Kan ada tuh, misalnya dari mana Boyolali gitu. Terus apa lagi ya biasanya? Udah cukup kayak gitu juga nggak apa-apa. Si bubuk, tapi tuliskan bubuk daun kelor komersil dalam kurung perusahaan jangan ya, cukup lokasi atau asal dari produsennya. Gitu. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa. Sama-sama. Kok nggak apa-apa sih, sama-sama. Terus kedelai ya, ada kedelai Oh kan? iya, Bu.
satu Heeh. lagi, kalau saya sudah uji kan datanya saya olah di PSS, yaitu Heeh. ANOVA, dan selanjutnya 2K itu nggak apa-apa ya Bu? Maksudnya nggak Hmm. harus Dunkin itu nggak harus ya Bu? Ya nggak apa-apa, Tuki juga uji lanjut kan Ya, apa terima kasih sama-sama. Bu. Oke Mbak, ya ada lagi rekan-rekan? Ini saya nggak nemu WA-nya Mbak, maaf ya. Full. Ya Mas Fatwa silakan. Oh, maaf Bu, kepencet Bu. Oh kepecet. Oke oke oke. Oke silakan ada lagi. Nggak ada. Oke, jadi PR-nya lumayan banyak ya. Silakan dicicil perbaikan. Pastikan perbaikannya maksimal. Jangan setengah-setengah udah dikirim. Saya maunya udah full selesai baru dikirim perbaikan kalau butuh perbaikan. Kalau enggak dipersilakan tugas 4. Kalau ngirim perbaikan ya berarti nilainya juga akan berubah mengikuti hasil perbaikannya gitu. Kalau emang maksimal ya berarti nanti mungkin perbaikan juga maksimal gitu. Oke, dan juga mulai dicicil tadi tugas 4. Sorry, wait. Ada beberapa yang harus dikumpulkan di tugas 4, seperti lembar plagiarisme, surat pernyataan AI, apalagi tadi abstrak, ya abstrak dan kata kunci, itu juga mulai diisi, jangan sampai kelewat. Ya, untuk penilaian tugas 1 dan 2 menyusul. Biar saya prioritaskan tugas 3 kalian dulu. Jadi karena itu yang utama ya sebenarnya. Tuh. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa open cam dulu. Kita foto bareng. Silakan dibuka kameranya. Enggak, yang belum masih ditunggu. Oke, ada lagi. Oke. Ini saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Bentar Bu, Iya, bentar oke, ya. oke, oke. Iya, iya, iya. Bu, mohon Dandan, Bib, maaf, dandan. kamera saya nggak bisa, Bu. Oh, oke, oke, oke. Ini harus beli baru nih. Ya, Mbak Eva masih ditunggu nih. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi nggak? Lagi dong. 1, 2, 3. Ih, ada yang matiin. Belum, belum. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman Makasih. hari ini. Ketemu lagi tuh web 4 ya. Mohon maaf kalau banyak chat yang ketumpuk. Serius. Mohon maaf banget nih, bukan maksud. Ya, semoga dipermudah kalian dipermudah Tuhan dalam menuliskan naskah, tugasnya juga bagus-bagus, semoga nilainya gitu. Mungkin web malam ini saya cukupkan. Lanjut lagi nanti web 4 akan saya informasikan menyusul. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bu. selamat malam Bu. Terima kasih banyak Selamat Ibu. malam. Wabarakatuh. Selamat istirahat.